Oke ya, semua sudah gabung? Ya, kita mulai saja kuliah kita pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa ketemu kembali. Minggu yang lalu, mohon maaf saya tidak bisa ikut memberikan perkuliahan. Ya, karena ada tugas ke Solo yang jam segini kemarin masih di perjalanan, hingga nggak mungkin kalau mau mengadakan perkuliahan. Insyaallah kita lanjutkan minggu ini dan insyaallah kita cukuplah waktunya ya, cukup sampai dengan akhir semester ini untuk membahas semua materi di manajemen keuangan. Insyaallah cukup. Oke, materi kita hari ini kita akan membahas terkait dengan manajemen kas ya, sebagaimana materi yang tadi sudah saya kirimkan di grup ya. Mohon silahkan dipakai untuk bahan perkuliahan malam hari ini, bisa dibuka atau kalau bisa juga menyimak di laptopnya, share screen yang saya tampilkan, materinya insya Allah sama dengan materi yang saya share di grup tadi, yaitu terkait dengan manajemen kas ya. Oke, baik. Terkait dengan manajemen kas, itu pada prinsipnya masih melanjutkan materi yang kita bahas di beberapa pertemuan sebelumnya. Insya Allah di pertemuan terakhir kemarin kita membahas terkait manajemen piutang. Ya. Jadi kita mulai dari manajemen modal kerja, kemudian manajemen persediaan, kemudian manajemen piutang, beberapa pertemuan yang lalu, dan hari ini kita bahas terkait manajemen kas. Oke, monggo jika memang ada yang ditanyakan, silahkan ya. Jadi di rentang waktu kapanpun, tidak harus menunggu saat perkuliahan. Jika memang ada yang perlu ditanyakan, silahkan disampaikan di grup kelas, supaya nanti yang lain juga bisa mengerti terkait dengan jawaban atas masalahnya. Jadi sementara ini karena belum ada yang ditanyakan, maka saya anggap apa yang sudah saya sampaikan di manajemen piutang kemarin bisa diterima. Oke, sekarang kita melanjutkan ke materi manajemen kas. Kalau kita bicara manajemen kas, itu nanti pada prinsipnya berbanding terbalik dengan ketika kita memahami cash flow, ya laporan arus kas. Kalau di laporan arus kas, itu sudah berbentuk laporan jadi. Artinya memang data perubahan nilai kas yang dikelompokkan dalam 3 flow itu, 3 aliran itu ada dan memang terjadi secara real. Nah, itu berbeda terbalik atau tidak sama dengan apa yang kita bahas di manajemen kas. Karena kalau di manajemen kas, segala sesuatunya, ya seperti manajemen-manajemen yang lain, itu belum terjadi. Artinya kita masih dalam tahap planningnya, perencanaannya. Seperti kita bahas manajemen piutang beberapa waktu yang lalu. Piutangnya juga belum terjadi. Kita baru berbicara terkait dengan potensi pengumpulannya saja. Ya. Sehingga kita belum bisa mencatat sebenarnya berapa nilai piutangnya secara real. Tetapi kita sudah bisa merencanakan berapa nilai piutang yang akan kita terima. Nah, karena memang ada di tataran planning, perencanaan. Sama, di manajemen kas juga begitu. Kita di sini berbicara terkait dengan perencanaan. Berapa nilai kas yang paling optimal yang mestinya dibawa atau dipegang oleh sebuah perusahaan atau institusi. Nah, optimalisasi nilai kas itu tentunya tidak lagi berpikir terkait dengan jumlah. Karena kan beda aktivitas, tentunya beda jumlahnya. Nah, sehingga optimalisasinya itu bukan berapa jumlah kas yang paling sesuai, tidak. Tetapi harus didasari dari berbagai macam data yang ada di dalam perputaran cash flow perusahaan tersebut. Ya.
Karena kita tahu sendiri bahwa aliran kas yang digunakan oleh perusahaan, baik itu aliran masuk maupun aliran kas keluar, itu pada prinsipnya memang ya ada yang sifatnya berkelanjutan, ada yang sifatnya temporary, ada yang besar, ada yang kecil, itu aja. Ya. Namun yang perlu kita pastikan di sini yang pertama adalah apa saja sih sebenarnya nanti yang akan membutuhkan kas sebagai prediksi atau estimasi atau perencanaan atas pengeluaran kasnya, dan apa saja nanti yang berpotensi memberikan tambahan kas yang digunakan sebagai estimasi terkait dengan pendapatannya atau perolehan jumlah kasnya. Nah, oleh karena itulah maka semua manajer atau semua pengelola yang menggunakan saldo kas itu sebagai sebuah data untuk merefleksikan nilai-nilai aktivitas perusahaan, maka di sini nanti kita harus tahu, harus benar-benar memahami catatan terdahulu yang telah terjadi, di mana itu melibatkan perputaran kas. Itu mestinya dapat kita pahami sebagai dasar, ya, sebagai dasar untuk menentukan berapa sebenarnya nilai kas yang paling optimal. Ya, baik itu kas yang bersumber dari pendapatan secara internal maupun kas yang bersumber dari pendapatan yang bersumber dari utang. Ya. Nah, oleh karena itu maka kita tentunya wajib memberikan estimasi terkait dengan potensi kas yang kita terima dan estimasi terkait dengan potensi kas yang nanti akan keluar. Ya, di sini titik tekannya, ya. Estimasi terkait dengan potensi kas yang diterima dan estimasi potensi kas yang akan keluar. Nah, kalau kita hanya bicara jumlah, maka nanti kita hanya akan bisa menghitung jumlah potensi kas masuk dan potensi kas keluar, atau paling-paling juga sampai selisihnya. Cuman itu aja, kalau kita hanya bicara jumlah, ya. Tetapi di sini sekali lagi kita tidak sedang hanya bicara jumlah. Jumlah itu nanti kalau kita sudah bisa menentukan seperti apa potensi dari kas masuk dan kas keluarnya itu. Ya, jumlahnya nanti. Nah, yang paling penting harus kita estimasikan adalah sumber, ya. Sumber-sumber yang nanti berpotensi untuk masuknya kas dan keluarnya kas. Nah, karena apa? Karena nanti berkaitan dengan apakah jumlah kas masuk dan jumlah kas keluar itu ada sebuah saldo. Nah, adakah sebuah saldo? Kemudian kalau memang ada saldo, apakah saldo itu besar atau kecil? Nah, di sini yang nanti akan kita estimasikan. Nah, karena apa? Karena nanti berkaitan juga terkait dengan apa yang akan didanai. Apakah itu sesuatu yang rutin, ya, ataukah itu sesuatu yang memang berdasarkan musim, apakah itu nanti berdasarkan dari perputaran kasnya itu sendiri, itulah nanti yang akan menentukan saldo. Nah, saldo yang stabil, ini yang menjadi orientasi. Jadi jangan sampai saldonya itu sangat fluktuatif. Kadang perolehannya gede, keluarnya sedikit sehingga saldonya besar. Atau sebaliknya, kadang perolehannya sedikit, keluarnya gede jadi saldonya kecil. Nah, itu namanya tidak stabil. Nah, apabila kita sudah mampu membuat perencanaan terkait dengan besaran kas yang ada, ya, maka secara prinsip nanti kita bisa menentukan sakjane idealnya saldo yang stabil itu ada di angka berapa. Nah, stabilnya saldo kas inilah yang kita sebut dengan nama idle cash, ya. Idle cash. Sehingga jika nanti kas yang masuk terlalu besar,
maka kita harus mengalokasikan kas itu untuk aktivitas yang lain, ya, kita konversi dalam bentuk yang berbeda, supaya saldo yang ada itu masih sama dengan ketika jumlah kas yang masuk itu dalam posisi sedang. Nah, sedangkan nanti ketika jumlah kas yang masuk itu dalam posisi yang kecil karena pengeluarannya itu besar, maka kita mencoba mengkonversi kembali jumlah kas yang kita konversi pada saat jumlah kas yang masuk gede tadi. Oke, bisa dipahami nggak alur cerita saya? Ya, jadi nanti kita bicara terkait dengan idle cash ya. Untuk perencanaan manajemen cash itu targetnya atau orientasinya adalah berbicara terkait dengan idle cash. Ya, idle cash itu adalah jumlah kas yang stabil. Nah, stabilnya jumlah kas itu bukan terkait dengan jumlah yang masuk dan jumlah yang keluar, bukan, tetapi terkait dengan saldonya. Berapa nilai saldonya? Ya, perkara yang masuk gede yang keluar kecil atau sebaliknya itu bukan masalah di dalam kas. Karena yang masalah dalam kas itu adalah nilai yang terlaporkan. Nah, nilai yang terlaporkan itu rata-rata adalah pada akhir periode. Akhir periode misalkan bulanan atau tahunan ya. Nah, di akhir periode itu yang nampak tinggal saldonya saja. Terkait dengan masuk dan keluarnya itu kan ada di flow-nya. Ya, ada di flow-nya, ada di arusnya. Ya, dan itu monggo mau seperti apa. Tetapi yang menjadi orientasi kita adalah bagaimana membuat sebuah saldo kas yang idle, yang stabil. Nah, idle-nya kas itu manakala jumlah kas yang masuk dan jumlah kas yang keluar itu dalam posisi yang seimbang. Ya, seimbang, sehingga tidak ada ceritanya kasnya kebesaran atau pengeluarannya kebesaran. Ya, tidak ada ceritanya. Tetapi mana mungkin dalam kondisi real kok kita selalu menyeimbangkan itu, kan sepertinya aneh, nggak mungkin. Ya, mesti nggak mungkin, karena kan kita tidak bisa namanya apa ya, mengendalikan, oh yang masuk kasnya nanti segini aja, yang lain nggak usah masuk dulu, kan nggak bisa. Ya kalau masuk aja, karena memang itu kondisinya kan memang ya sesuai dengan aktivitas transaksi, dan kita tidak bisa kemudian nyetop transaksi atau mengada-adakan transaksi. Nah itu kan nggak mungkin, sehingga kan ya itu natural aja, jalan aja seperti yang ada di perekonomian secara umum. Nah, yang akan kita lakukan di dalam manajemennya adalah mencoba melihat ketika nanti jumlah kasnya itu besar, maka yang sebagian kas itu kita konversi ke bentuk yang lain sehingga tidak menjadi kas atau tidak dalam bentuk kas. Ya. Jadi masuknya memang kas, tetapi sebelum kita akui sebagai kas, maka itu kita konversi ke bentuk aset yang lain. Sehingga yang masuk ke kas itu tetap sama. Ya. Atau kalau kasnya itu lagi kecil, maka jumlah hasil konversian tadi dikonversi balik menjadi kas lagi. Sehingga nanti jumlah kas yang masuk tetap sama. Nah, itulah yang kita sebut dengan nama kas yang stabil atau idle. Ya. Kira-kira sampai di sini bisa dipahami alurnya ya. Nah, disinilah nanti yang akan kita coba hitung ya dalam sebuah manajemen kas ini. Karena nanti kita harus mengikuti ketentuan standar dari sebuah nilai likuiditas. Kas merupakan unsur modal kerja yang paling tinggi likuiditasnya. Karena apa? Karena nanti kalau kasnya itu stabil, paling tidak kita mampu untuk memprediksikan likuiditas dalam posisi utang jatuh tempo yang bisa selalu terbayarkan. Soalnya kalau nanti kasnya itu lagi kecil, maka utang jatuh temponya kan nanti jadi masalah, tidak bisa terbayarkan. Nah, sehingga kalau menurut Hartman, dalam posisi well finance itu sebenarnya kas itu antara ya, di antara 5-10% aktiva lancar. Itu well finance-nya. Lebih dari 10% itu sebenarnya tidak well lagi, karena memang terlalu gede. Kurang dari 5% itu juga tidak well lagi karena kekecilan. Makanya nanti kita akan mencoba memposisikan yang nilainya
kas itu 5 sampai dengan 10% dari aktiva lancar. Di posisi itulah nanti kita akan mencoba memprediksikan. Nah, sehingga supaya itu nanti tetap terjaga seperti itu, maka kita harus mempunyai yang namanya cadangan atas kas itu sendiri, supaya kalau kasnya itu lagi kecil, paling tidak yang nanti bisa dipakai pertama adalah cadangannya, kemudian kita lakukan konversi dari bentuk kas yang lain tadi menjadi kas. Ya. Misalkan kas tadi dikonversi menjadi aset investasi, katakanlah di pasar uang, katakanlah begitu ya. Itu kan kita akui sebagai aset investasi. Nah, sehingga nanti ketika kasnya itu turun, maka aset investasi itu kita konversi balik menjadi kas lagi, sehingga memenuhi lagi jumlah kasnya. Sehingga jumlah kasnya selalu berada pada posisi yang stabil itu tadi. Tapi karena konversi itu tadi kan butuh waktu ya. Karena butuh waktu, maka kan kita tidak mungkin menunggu aktivitas konversinya itu untuk aktivitas operasional. Ya kan? Sehingga yang paling mungkin untuk kita penuhi pertama kali adalah jumlah kas yang bersumber dari persediaan kasnya atau safety cash balance-nya. Nah, inilah yang nanti kita akan gunakan sebagai dasar untuk mengendalikan kas. Ya. Oke, sampai di sini. Silakan kalau ada yang masih belum dipahami. Maaf, saya ceritanya agak cepat ya, supaya waktu kita tidak terlalu malam nanti selesainya. Oke, jadi itulah pemahaman kita kenapa kita harus melihat kas dalam posisi yang idle. Nah, sekarang kita kembali lagi ke persediaan kas. Persediaan kas itu kan ibarat ini ya, ibarat kalau kita bicara bahan baku itu ya kayak persediaan cadangan untuk bahan baku. Biasanya orang itu kalau untuk kas-kas secara kas secara harian ini ya, misalkan kita bicara perorangan aja deh. Itu kan kasnya itu kan ada di dompet itu ya. Nah, kasnya ada di dompet yang berbentuk dompet fisik ya, yang dikasangi itu ya, atau kalau cewek ya dompet yang sering dibawa di tas itu, atau sekarang sudah mengarah ke dompet digital. Dompet digital sekarang udah banyak banget. Nah, tapi itu kan nggak mungkin jumlahnya besar. Berapa loh orang bawa uang di dompet itu paling besar? Ya, dia hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari aja. Nah, itulah yang kita sebut dengan nama kas. Ya, sama. Nah, biasanya, ya tapi orang nggak sama ya, tapi biasanya sekurang-kurangnya uang yang ada di dompet, ya, sedikit-sedikitnya uang yang ada di dompet, paling tidak kita pasti menyisakan yang namanya cadangan itu, ya kan? Nggak mungkin sama sekali nggak ada cadangan. Jadi ketika dompetnya kosong, bener-bener kosong, nggak ada apa-apanya, kayak songkok, kan nggak mungkin, ya. Mestinya ada lah, ya berapapun itu. Sehingga paling tidak itu cukup lah kalau di dompet misalkan ya, sampai dengan kita memperoleh tambahan kas lagi, nggak tahu dari mana, misalkan ambil ATM atau mungkin nunggu dibayarin orang atau apa. Nah, yang jelas waktu tunggu kita sampai memperoleh uang kembali itu mesti masih ada uang untuk cadangan aktivitas. Nah, itulah yang kalau di dalam perusahaan disebut dengan nama persediaan besi atau persediaan cadangan. Nah, oleh karena itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi besar kecilnya itu. Ini kalau kita kembali bicara pada sebuah unit usaha ya. Yang pertama adalah perimbangan antara aliran kas masuk dan keluar. Ya. Artinya apa? Artinya bagaimana kondisi kas masuk seperti yang tadi saya ceritakan di awal, bagaimana kondisi kas keluarnya, ya, dan seberapa cepat fluktuasi dari keduanya. Jika fluktuasi dari kas masuk keluar itu sangat cepat sekali, berarti memang jumlah persediaan besinya itu harus tinggi atau persediaan cadangannya harus tinggi. Karena apa? Jangan sampai
kecepatan dari fluktuasi atau flow-nya kas itu berkurang atau melambat hanya gara-gara cadangannya nggak ada atau cadangannya habis. Ya kan melambat beneran karena nggak ada apa-apa yang ditransaksikan. Nah itu nggak boleh. Karena kita nggak ngerti dengan melambatnya itu nanti potensi apa aja yang berpotensi akan terganggu gitu kan. Nah, seperti itu nanti yang pertama. Kedua, penyimpangan. Penyimpangan itu deviasi. Deviasi itu punya potensi kesalahan dalam perkiraan atau prediksi. Ya, karena semua diawali dari perkiraan, semua diawali dari perencanaan. Di dalam perencanaan itu kan murni semuanya adalah estimasi, perkiraan. Nah, yang namanya perkiraan itu kan pakai asumsi seperti yang sering saya ceritakan itu. Asumsi. Dan asumsi itu ya kadang benar, kadang enggak gitu kan. Nah, semakin banyak asumsi yang enggak benar, ya kan? Berarti kan penyimpangannya semakin besar. Nah, kan selama penyimpangan itu masih bisa ditoleransi dengan di backup pakai persediaan cadangan atau persediaan besi tadi, maka ini masih bisa jalan tanpa perlu mengubah estimasi asumsi. Ya. Tetapi kalau jumlah kasnya itu sudah tidak memenuhi gara-gara asumsi yang terlalu jauh tadi, ya berarti kita tidak boleh lagi menganggap bahwa hasil estimasinya itu untuk tetap dijalankan, tetap digunakan, tidak boleh. Karena penyimpangan terlalu besar. Ya, penyimpangan yang masih boleh ditoleransi adalah jika jumlah penyimpangannya itu masih di backup oleh jumlah cadangan persediaan kas. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, ya jelas, komunikasi dengan bank ya. Karena apa? Apalagi kalau di situ ada aspek kredit yang berjalan. Ya, nanti tentunya akan melakukan hubungan baik ini bisa memperoleh hasil kredit yang dengan mudah, dengan cepat prosesnya, atau mungkin bisa murah. Nah, sehingga apa? Sehingga dana kas tidak banyak yang ditopang dari cadangan. Dana kas benar-benar bisa berputar dari sumber dana lain yang memang jumlahnya tinggi, kayak misalkan dari kredit itu tadi. Nah, sehingga hubungan dengan bank tetap harus terjaga. Nah, tiga hal faktor inilah yang nanti akan berpotensi, sehingga karena ini berpotensi maka kita harus memperhitungkan ketiganya itu secara cermat. Nah, faktor lain yang nanti akan mempengaruhi ya yang pertama pinjaman tadi saya katakan. Ketika kita melakukan hubungan dengan bank tentunya kan ya dalam rangka ini kan supaya apa? Ya supaya flow-nya itu tetap bisa terjaga tanpa harus mengkonversi kas yang tadi kita alihkan menjadi surat berharga. Biarlah yang menjadi surat berharga itu menghasilkan keuntungannya sendiri, sehingga nanti dana yang kita gunakan untuk perputaran aktivitasnya itu diperoleh dari pinjaman. Nah, atau juga mungkin dari saldo kompensasi. Ya. Nah, kompensasi atas apa? Ya bisa kompensasi atas dana yang ada di bank, kompensasi atas dividen perusahaan yang kita miliki, sahamnya tadi, hasil konversi tadi. Ya, atau kompensasi-kompensasi yang lain kayak sewa atau apapun itu yang sifatnya itu bisa menambah nilai kas. Ya. Nah, inilah beberapa hal yang berpotensi untuk memperoleh yang namanya kas. Nah, kemudian untuk estimasi berikutnya yang perlu kita pertimbangkan dalam rangka menjaga idle cash tadi adalah beberapa aktivitas yang terjadi pada unit usaha kita. Nah, aktivitas itu rata-rata punya motif seperti ini. Apakah motifnya transaksi? Apakah motifnya jaga-jaga? Atau motifnya spekulasi? Nah, di usaha kita lebih cenderung motifnya apa? Kalau misalkan usaha kita itu mayoritas hanya berpikir terkait dengan transaksional, karena bisnisnya banyak, ya perputaran kasnya cepat, jumlahnya juga besar misalkan. Nah, berarti motif kepemilikan atas kas itu tadi atau motif yang dipakai untuk menghitung saldo kas optimal tadi adalah dari sisi transaksional saja. Kita bisa mengestimasi
selama satu periode jumlah transaksinya ada berapa, nilainya berapa. Nah, kemudian kebutuhan untuk operasional rutinnya berapa, operasional pengembangannya berapa. Nah, sehingga nanti dari situ kita bisa menentukan kapankah kita mempunyai pendapatan yang tinggi dengan biaya yang standar, atau sebaliknya memperoleh pendapatan yang standar tapi pada posisi biaya tinggi. Nah, disinilah nanti kita akan membuat perhitungan idle cash-nya. Nah, itu motif yang pertama. Nah, motif yang kedua, ya jaga-jaga. Ya. Jaga-jaga itu karena suatu hal yang tidak bisa kita prediksikan. Misalkan kondisinya itu sangat fluktuatif banget, gitu ya. Sangat tidak menentu kondisinya. Nah, kalau kondisinya tidak menentu, mau dianalisis pakai metode apapun kayaknya deviasinya juga banyak, asumsi-asumsi yang sering kita taruh untuk analisis itu banyak yang tidak berjalan, ya sudah. Kalau begitu tidak usah memaksakan untuk menggunakan hasil analisis. Ya, karena apa? Karena terlalu banyak selisih. Jangan-jangan nanti kalau terlalu percaya malah salahnya terlalu jauh. Nah, maka kita hanya wait and see aja. Ya, kita amatin kondisinya seperti apa, sambil berjaga-jaga tadi. Nah, namanya berjaga-jaga tentunya kita harus punya persediaan kas yang cukup. Karena namanya berjaga-jaga itu bisa jadi kondisinya memang butuh banyak, bisa jadi kondisinya memang tidak butuh sama sekali. Nah, oleh karena itu selama kas yang ada itu memang bisa dengan secara cepat digunakan, ya, maka motif ini lebih baik untuk dilakukan. Sehingga di sini membutuhkan kas yang ready setiap saat untuk digunakan. Nah, sehingga nanti kalau jumlah kasnya jadi gede gimana? Ya nggak masalah. Karena apa? Motifnya jaga-jaga. Karena kondisi. Ya. Atau yang ketiga motifnya spekulasi. Spekulasi itu juga hampir sama dengan transaksi sebenarnya. Tetapi dalam posisi yang berdasarkan hasil prediksi. Kalau transaksi itu kan sudah jelas mau ngapa-ngapain itu kan ada perencanaannya itu ya. Tapi kalau spekulasi itu ya murni dari hasil prediksi saja. Misalkan gini, kita sedang mengejar sebuah target proyek gitu ya. Nah, target proyek itu katakanlah harusnya selesai akhir tahun. Nah, sehingga karena ini sudah menjelang akhir tahun, maka kita mempunyai jumlah kas yang besar. Karena nanti kita akan spekulasi bagaimana supaya target itu bisa tercapai di akhir tahun. Sehingga mungkin banyak yang kita keluarkan untuk lembur, banyak yang kita keluarkan untuk aktivitas transaksi yang lain. Nah, supaya nanti target itu terpenuhi. Nah, terpenuhi atau tidak itu adalah hasil sebuah spekulasi. Ya, misalkan seperti itulah. Nah, oleh karena itu nanti semua yang saya ceritakan tadi kan pada prinsipnya ada flow kan. Ada aliran yang keluar, ada aliran yang masuk, dan ada selisih. Ya, cuman masing-masing kita menentukan dengan cara yang berbeda karena motifnya berbeda. Nah, oleh karena itulah maka kita mengenal ada dua metode. Ya, dua metode yang sering digunakan untuk menghitung atau menentukan saldo kas yang optimal. Ya, saldo kas yang optimal itu adalah sejumlah nilai kas yang dalam posisi aman, aman secara likuiditas dan aman secara operasional. Nah, oleh karena itu kita pakai dua metode. Yang pertama namanya model persediaan. Model persediaan itu juga disebut juga model Baumol ya, karena memang yang membuat rumusnya itu namanya adalah Baumol. Gitu ya. Kemudian yang kedua adalah model Mailer and Orr. Ya, sama, itu nama orang semua itu ya. Nah, mereka yang membuat rumus-rumus itu. Nah, kita bahas satu persatu juga. Ya, ini model persediaan. Ya, tadi atau model Baumol gitu ya. Nah, karena dinamain model persediaan, maka di sini perhitungan kas itu sama dengan ketika kita menghitung jumlah persediaan yang optimal kemarin itu. Kalau masih ingat. Harus ingat ya, karena ini belum dipakai untuk ujian, jadi tetap harus ingat. Ketika kita menghitung
jumlah persediaan yang paling optimal beberapa waktu yang lalu di manajemen persediaan, kita menggunakan model yang namanya Economic Ordering Quantity atau EOQ. Nah, rumusnya nanti kita adopsi juga untuk menghitung model persediaan kas. Karena sama-sama ini basicnya adalah persediaan, cuman bedanya yang tadi yang model EOQ tadi adalah persediaan dalam bentuk barang dagangan, bahan baku, atau barang yang siap dijual gitu ya. Sedangkan kalau yang di sini persediaan dalam bentuk uang kas. Ya. Tetapi apapun itu pada prinsipnya sama, yaitu sama-sama bermain persediaan. Oleh karena itu nanti asumsi yang dipakai untuk perhitungan ini juga mirip. Ya. Misal kebutuhan kas setiap periodenya sama. Ya, sama kemarin itu juga begitu, jumlah barang yang dijual setiap periodenya itu juga sama. Nah, begitu. Ya, coba dicocokkan dengan yang di persediaan nanti ya. Nah, di sini kita asumsikan periodenya adalah bulanan. Ya. Sehingga kita berasumsi juga sama dalam penggunaan uang kas itu bukan secara jumlah ya. Kemarin kita pakai 10 juta, ini nanti juga 10 juta enggak. Tapi dalam bentuk rata-rata. Ya, rata-rata saja. Rata-ratanya ya mirip-mirip gitu ya. Itu yang disebut dengan nama sama. Kemudian pada saat digunakan kas akan berkurang. Ya, kasnya kan turun toh. Nah, ketika turun itu kan mulai menipis kasnya. Nah, pada saat titik tertentu kas itu mulai tipis, maka kita harus isi kembali kasnya. Ya. Nah, ngisinya dari mana? Karena kita bicara kas itu tadi seperti persediaan, seperti yang tadi di awal saya ceritakan, maka ada kas yang suatu ketika itu sangat besar, maka kita hanya mengambil sebagian aja, yang sebagian kita konversi menjadi surat berharga, katakanlah seperti itu, efek atau surat berharga. Ya. Dan pada gilirannya kas itu mulai dipakai dan mulai turun, maka kas itu harus diisi kembali dengan cara mengkonversi lagi surat berharga tadi menjadi kas. Nah, jadi terus berputar-putar begitu. Udah, Pak, kalau begitu nggak ada penambahan kas dari utang atau dari pendapatan? Ada, ada. Adanya kapan? Ya pada saat nilai kas turun, ya, tetapi konversi dari surat berharganya tadi sudah menipis, ya, sudah mulai menipis. Nah, sehingga nanti kita tambahin dari modal, ya, baik itu dalam bentuk apa uang tunai kas, ya, yang kita masukkan berdasarkan dari pendapatan kita, atau mungkin juga dari hutang, ya. Nah, seperti itu. Nah, ini yang ada di model Baumol. Nah, rumusnya ini karena sama dengan EOQ, maka juga menggunakan akar seperti ini ya. Nah, tapi agak beda ya, agak beda karena memang kondisinya kan lain ya. Nah, hanya mirip aja rumusnya dengan rumusnya EOQ. Kita hanya mengambil Q saja, yaitu jumlah kas yang optimal, quantity ya. Q sama dengan akar dari 2 kali F kali T dibagi K. Ya, rumusnya itu. Di mana F adalah biaya tetap untuk memperoleh pinjaman atau menjual sekuritas. Ya, jadi kalau tadi misalkan kasnya itu dari hutang, ya berarti F-nya itu biaya untuk hutang, ya, biaya hutangnya. Atau kalau F-nya itu berasal dari konversi surat berharga tadi, ya berarti F-nya itu adalah biaya yang timbul akibat penjualan surat berharga. Nah, ini tergantung dari mana sumbernya gitu ya. Dikali T, T adalah jumlah kas untuk transaksi dalam satu periode, berapa jumlah besarannya kas untuk transaksi itu, dibagi K. K adalah opportunity cost. Biasanya di situ diwakili dengan bunga. Ya. Nah, itu rumusnya. Kita lihat aja ilustrasi singkat ya, sederhananya ya. Nah, kalau ilustrasi ya langsung data ya, tidak ada cerita. Nanti kalau soal beneran ya cerita. Makanya kita perlu memastikan sebenarnya di dalam cerita itu mana yang nanti bisa mewakili TK ataupun mungkin F-nya.
Contoh ini ya, kebutuhan kas tahun 1,2 atau 1 M 200 juta itu ya. Nah, 1.200 ya. Jadi 1 M 200 juta. Pemakaian perharinya konstan. Nah, ini asumsi ya, karena memang untuk memakai metode Baumol itu harus ada konstan pemakai ya. Jadi kalau pemakaian itu fluktuatif nggak boleh pakai Baumol. Ya. Jadi pemakaian per hari diasumsikan konstan. Biaya transaksi mengubah sekuritas menjadi kas 50.000. Opportunity cost atau tingkat bunganya tadi adalah 12% per tahun. Ya, karena kita lihat di situ satuannya rata-rata tahunan, kebutuhan kas tahun, terus bunganya setahun, ya sudah. Berarti kan hitungan kita adalah per tahun, gitu kan? Sehingga data itu bisa langsung kita masukkan ke dalam rumusnya tadi. Q sama dengan akar dari 2 kali F, F-nya adalah 50.000, ya, kali T, T-nya 1,2 M tadi, ya, dibagi dengan K. Opportunity cost-nya 12% atau 0,12. Ini saya tidak membreakdown hasil hitungnya ya, saya berasumsi karena kemarin di EOQ itu kita sudah pernah menghitung akar, maka di sini ya mestinya udah ngerti lah gimana cara ngitung akar, sehingga saya langsung ketemukan hasil akhirnya 31,623 juta. Ya, nanti tolong yang belum paham cara ngitungnya, belajar matematikanya lagi ya. Ya, insya Allah gampang kok, ini baru persamaan sederhana aja. Ya, ketemu 31,623 juta. Nanti harusnya ketemu segini kalau kalian ngitung dengan benar. Nah, artinya apa sih ini? Artinya jumlah kas yang paling optimal per tahun ya itu dalam kisaran 31,623 juta. Nah, itu. Nah, misalkan pertanyaannya dikembangkan lagi ke bentuk yang lain. Nah, misalkan gini, eh, berapa biaya yang terjadi kalau misalkan jumlah kas itu tidak mencukupi? Nah, biaya yang terjadi akibat kas yang tidak mencukupi itu disebut dengan nama biaya kehilangan kesempatan. Karena gara-gara kasnya tidak mencukupi, maka kita kehilangan kesempatan untuk proses aktivitas usaha. Nah, kita bisa menghitung. Ya, caranya seperti itu. Jadi Q dibagi 2 kali K. Ya sudah, itu aja rumusnya. Yaitu 31,623 juta dibagi 2. 2 itu konstanta ya. Dikali K-nya 12% atau 0,12 tadi. 1,897 juta. Jadi ada biaya sebesar 1,897 juta yang keluar untuk digunakan sebagai penambah jumlah kas gara-gara kita kehabisan kas. Yang seharusnya 1,897 juta itu tidak terjadi akibat kasnya itu kekurangan, gitu ya. Gara-gara kasnya kekurangan, maka kita harus menambahin lagi 1,897 juta. Nah, supaya kasnya kembali optimal dan kita kembali berproses. Nah, sehingga itu disebut kehilangan kesempatan karena seharusnya itu nggak keluar, harus tetap keluar gitu ya. Adalah kesempatan kita hilang jadinya. Atau kalau kita kembangkan lagi untuk menghitung biaya transaksi ya, biaya transaksinya jadi berapa? Ya, dari kebutuhan kas tahun itu dibagi dengan Q dikali dengan F. Ya, kebetulan itu angkanya sama itu ya, tapi itu nggak selalu sama, itu kebetulan aja ya. Kebetulan angkanya sama. Kalau ada yang belum paham, monggo langsung menyela nggak apa-apa. Ya, karena nggak ada yang menyela, saya asumsikan bisa menerima apa yang saya jelaskan ya. Sehingga nanti kalau ada materi soal seperti ini, mirip-mirip seperti ini, ngerti cara menyelesaikannya gitu aja. Maaf Oke, Pak. kita lihat contoh yang kedua. Ini sedikit mengeluarkan biaya tetap berupa bunga per tahun sebesar 50.000. Jumlah kebutuhan gas per minggu, nah ini nggak sama per minggu ya, 1 juta. Nah, karena tadi Baumol itu bisa menghitung untuk setahun, maka ya kita buat setahun.
Kalau tadi per minggu berarti ya kita harus tahunkan, setahun ada 52 minggu. Sehingga setahun adalah 52 juta, karena dikalikan sejuta per minggunya. Kemudian besarnya penghasilan investasi yang diharapkan sebesar 15% per tahun. Nah, P-nya, K-nya. Hitung jumlah kas optimal. Nah, berarti ngitung Q. Kalau menghitung jumlah kas optimal berarti ngitung Q. Rumusnya sama, Q sama dengan 2 kali F kali T dibagi K. Masukin angkanya di akar, ya. Ketemu 10.198.000. Nah, sehingga kita bisa mengatakan jumlah kas optimal perusahaan tersebut sebesar 10.198.000. Nah, ini kalau kita menghitung jumlah optimalnya yang paling bagus, ya. Nah, tadi saya katakan, kalau misalkan jumlah kas yang masuk itu sampai 15 juta gimana? Nah, yang sisanya, yang anggaplah 5 juta gitu aja ya, karena ini 10 juta. Nah, kalau yang 5 juta itu kita konversi menjadi surat berharga. Sehingga yang menjadi kas masih tetap 10 jutaan itu. Atau kalau jumlah kasnya itu tinggal 2 juta gimana? Ya berarti yang kita konversi menjadi surat berharga itu kita uangkan lagi, dipakai untuk nutup kas lagi. Kalau kurang, nggak sampai 10.000, ya berarti harus kita tambahi dari modal. Nah, gitu, dari hasil pendapatan tadi. Nah, seperti itulah caranya. Nah, ini dikembangkannya ke sini untuk pengembangan soal berikutnya. Kalau begitu, kalau jumlah yang optimal itu sebesar 10 juta sekian itu, berarti setahun berapa kali itu kita ngisi jumlah kasnya? Ya sudah, setahun tadi kan 52 juta nih besarnya. Ya kan? Setiap kali pengisian kan 10 juta. Ya sudah, 52 juta dibagi 10 juta. Nanti ketemu 5 kali. Nah, 5,09 kali. Silahkan nanti dilanjutin. Kalau begitu setiap satu kali, apa namanya, setiap satu kali pengisian kas itu durasinya berapa lama habisnya. Nah, itu kan nanti. Saya bisa ngitung, ya. Asumsinya setiap satu tahunnya adalah 360 hari, gitu aja. Ya, kalau asumsinya satu tahun itu 360 hari, coba hitungan. Kalau dalam satu tahun kita hitung ngisi kas itu 5 kali, berarti setiap satu kali pengisian itu durasi penggunaan kas sebesar 10 juta itu habis dalam waktu berapa hari. Nah, ya, begitu aja. Ya. Oke, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Nah, Baumol itu sendiri, karena tadi saya katakan model yang digunakan itu mirip dengan persediaan, dia berarti ada beberapa keterbatasan model Baumol yang mirip keterbatasan pada model Yogyo. Yang pertama, ya dia tadi mengasumsikan pemakaian kasnya itu setiap periodenya konstan. Jadi tidak boleh yang namanya kasnya itu fluktuatif, nggak boleh ya segitu-gitu aja gitu ya. Nah itu setiap periodenya harus konstan. Jadi kalau kasnya itu sangat fluktuatif nggak boleh pakai metode Baumol karena nggak bisa. Nah Baumol itu rentangnya panjang ya, setahun tadi loh. Gara-gara rentangnya panjang maka kita asumsikan penggunaan kasnya itu fluktuatif konstan, tidak naik turun begitu, tidak. Tapi ya segitu-gitu aja gitu. Itu asumsi yang pertama. Asumsi yang kedua, selama interval waktu tertentu tidak ada penerimaan kas. Ya, jadi penerimaan kas itu ya setiap kali pengisian tok tadi. Makanya saya tanya tadi, kalau kita ngisinya 10 juta setiap kali satu kali pengisian, itu butuh waktu berapa hari habisnya. Nah, rentang waktu sekian hari itu tadi tidak ada penerimaan kas lagi. Asumsinya begitu. Kemudian yang ketiga, tidak mempertimbangkan kemungkinan adanya cadangan kas. Ya, di Baumol nggak ada, jadi habis ya habis gitu ya. Nanti kita isi lagi, habis isi lagi, habis. Makanya kita ngerti habisnya itu butuh waktu berapa hari. Sehingga sebelum mendekati hari terakhir habis tadi kita ngisi lagi. Loh kok bisa memastikan harinya Pak? Iya, karena tadi asumsinya kan kasnya konstan. Kalau kasnya konstan kan mudah ngitungnya. Kalau kasnya fluktuatif ya nggak bisa. Makanya asumsi ini harus terpenuhi apabila kita menggunakan model Baumol atau
hasil hitung Baumol kita gunakan untuk estimasi. Kalau estimasi hasil hitung Baumol itu tidak akurat, itu berarti ada asumsi yang tidak terpenuhi. Misalnya kasnya tidak konstan, misalkan ada penerimaan kas di luar dari interval waktunya, misalnya. Nah, seperti itu. Oleh karena itu, sama dengan analisis-analisis yang lain, sebuah hasil analisis itu tetap boleh kita gunakan manakala asumsinya masih terjaga. Kalau asumsinya tidak terjaga, jadi kita harus batalkan hasil analisis itu. Nah, ini model Baumol. Yang kedua adalah model Mailer and Orr. Nah, ini model ini sebenarnya menjawab kekurangan di modelnya Baumol. Karena model Baumol tadi hanya bisa menghitung konstan. Maka kalau kasnya itu terpaksa memang tidak konstan kejadiannya dan tidak bisa dihitung pakai Baumol, maka metode yang kita pakai untuk perencanaannya adalah Mailer and Orr. Ya. Nah, tetapi kita harus menambah teknis baru. Kalau tadi di Baumol karena sifatnya konstan, maka kita hanya berasumsi jumlah saja. Tetapi ketika Mailer and Orr itu sifatnya itu acak atau tidak konstan, maka kita perlu menetapkan yang namanya batas atas dan batas bawah. Ya anggaplah ketika kita ingin mengendalikan sebuah bola pantul gitu ya. Kalau bola itu pantulannya masih konstan, misalkan kita bisa pegang terus, ketika kita pantulkan ke lantai, naik ke atas kita pegang. Pantulkan lagi ke lantai, naik ke atas kita pegang. Nah itu namanya konstan. Karena paling banter juga setinggi badan kita. Nah tapi kalau bola itu liar, misalkan kita pantulkan, tetapi kita nggak mampu megang, karena dia itu bisa lompat kemana-mana, ya, supaya bisa dikendalikan, maka itu harus dikasih ruang. Nah ruang itulah yang kita sebut dengan nama batas. Sehingga bola itu tidak sampai keluar jauh atau lompat terlalu jauh. Gitu. Nah, kalau analoginya begitu. Kas juga begitu. Jadi supaya tidak terlalu gede atau tidak terlalu kehabisan sampai kehabisan bener sampai habis-habis nggak ada sisa gitu ya. Maka kita harus tetapkan yang namanya batas. Batas itu cuma dua, yaitu batas atas dan batas bawah. Nah kalau batas bawah itu yang paling gampang ya sampai di angka 0. Ya benar-benar habis. Tapi nggak sampai minus gitu ya. Hanya habis begitu aja, tapi nggak sampai minus. Itu batas bawahnya, 0. Ya itu batas bawah terendah ya. Tapi kalau misalkan kita taruh batas bawah di atasnya 0, boleh nggak? Boleh. Ya tergantung, itu kebijakan masing-masing gitu ya. Tetapi kalau batas atas, itu harus jelas. Karena batas atas itu harus dalam sebuah kondisi jangkauan kita. Nah jangkauannya ada di mana? Jangkauannya adalah sebatas waktu yang kita tetapkan untuk perhitungan fluktuasinya dan kebutuhan kas selama waktu fluktuasi itu. Oke, saya ulang, batas atasnya adalah berdasarkan kebutuhan kas dalam fluktuasi waktunya, ya, kebutuhan kasnya dalam fluktuasi waktu itu berapa, dan fluktuasi waktunya itu sampai berapa lama. Ya. Untuk model Mailer and Orr, karena itu sifatnya untuk menjaga supaya fluktuasi itu tetap bisa kehitung, maka batas waktu fluktuasinya itu hanya 1 hari. Sehingga model Mailer and Orr itu hanya efektif dipakai untuk menghitung kebutuhan kas harian. Ya, nggak kayak Baumol yang tahunan, ya karena tahunan anggaplah karena tadi konstan jalannya. Nah karena ini jalannya itu sangat fluktuatif, maka maksimal bisa ngitung itu hanya harian. Ya, harian. Sehingga batas atas yang dimaksud di situ tadi adalah batas atas penggunaan kas dalam 1 hari. Itu berapa? Nah, manakala jumlah kas yang masuk itu melebihi jumlah kas yang bisa dipakai untuk 1 hari, maka selisih lebihnya tadilah yang kemudian kita konversi. Ya, kita konversi menjadi surat berharga misalnya. Atau ketika batas
bawahnya menyentuh angka 0, maka hasil konversi batas atas tadi kita cairkan lagi, kita uangkan lagi menjadi kas dan mengisi jumlah kasnya sehingga nilainya naik lagi. Dan seterusnya begitu. Sehingga fluktuasinya itu terjaga pada ring tertentu. Tetap naik turun dengan fluktuatif, tapi masih ada batas-batas yang dipakai untuk pengendaliannya. Nah, ini model Mailer et al. Nah, oleh karena itu maka nanti ada beberapa step yang kita bisa gunakan untuk menentukan ini. Yang pertama, ya, menentukan batas bawah dari kasnya, ya. Kemudian menentukan standar deviasi, ya. Standar deviasi itu adalah selisih hariannya, ya. Selisih arus kas harian antara arus kas masuk dan arus kas keluar tadi. Itu deviasinya berapa? Tingkat bunga, ya. Kalau tingkat bunga karena ngitungnya harian, maka ya harus kita buat bunga harian, ya. Coba bunganya bulanan, ya bunga bulanan dibagi 30 ganti harian. Nah, seperti itu, ya. Terus kemudian kalau kita memang sepakat untuk mengkonversi kas yang terlalu tinggi tadi menjadi surat berharga, maka kita harus melihat estimasi trading cost-nya. Trading cost ketika kita harus membeli surat berharga hasil konversi kas yang kegedean tadi, atau trading cost ketika kita menjual surat berharga ketika kas sudah mulai menipis tadi. Nah, itu ya. Harus tahu di situ nanti. Karena butuh data juga terkait itu. Nah, oke. Yang lain saya nanti dulu aja. Kita lihat aja rumusnya. Ya, kayaknya agak susah. Ya, kayaknya ya. Kayaknya memang ya agak susah. Tapi nanti kalau kita jalani, insya Allah enggak lah. Nah, Miller and R itu kita konotasikan dengan simbol Z. Ya, Z itu kebutuhan kas harian. Z sama dengan 3 konstanta ya. 3 kali T, ya. T itu biaya tetap untuk melakukan transaksi seperti tadi, dikali dengan varian kuadrat. Nah, ini varian tadi, makanya kita harus menghitung varian tadi kan. Nah, harus ketemu variannya. Dibagi dengan 4 kali I. Ya, 4 itu konstanta lagi ya. I adalah bunga harian. Nah, terus kemudian hasilnya dipangkat sepertiga. Nah, ini pangkatnya sepertiga ya. Plus L batas bawah, kalau ada. Kalau batas bawahnya 0 ya berarti abaikan L, karena plus 0 kan semuanya sama. Ya, oke, itu rumusnya. Kita coba lihat case-nya ya. Case-nya kayak beginilah. Suatu perusahaan itu mengeluarkan biaya transaksi Rp5.000, katakanlah setiap transaksi. Yang disebut transaksi itu adalah transaksi mengubah sekuritas menjadi kas menjadi sekuritas itu ya. Nah, itu maksudnya begitu. Kemudian deviasi standarnya adalah 100.000, ya, katakanlah begitu. Tingkat bunga per tahunnya 12%. Nah, ini per tahun loh ya. Kalau per tahun berarti kita harus seharikan. Anggaplah sehari setahun ada 360 hari. Ya, oke. Batas bawahnya 0. Diabaikan aja. Berapa kebutuhan kas menurut Mailer? Nah, kita coba cermati datanya. Dari situ kita bisa menemukan ya, T-nya berapa, F-nya berapa, K-nya berapa. Nah, udah ketahuan, tapi F nggak ada ya. F nggak ada, jadi cuma T sama K. Masukin aja sekarang ke rumus. T diketahui ya, 5.000. Ini variannya adalah 100.000 karena varian ini kuadratin berarti ya 100.000 kuadrat. I-nya 12% setahun karena tadi harian berarti ya 0,12 dibagi 360 per hari. Batas bawah 0. Maka kita masukin aja sekarang. Ya, masukin di situ. Z sama dengan 3 kali 5.000 ya, T-nya dikali 100.000 kuadrat ya, variannya dibagi dengan 4 kali konstanta I-nya 0,12 per 360 karena kita seharikan ya. Pangkat sepertiga plus 0 abaikan. Nah, sekarang kita hitung satu persatu. Nah, kebetulan ini angka buntir-buntir semua jadi ngitungnya gampang gitu ya. Jadi kalau angkanya nggak buntir-buntir ya
Ya, terpaksa harus pakai kalkulator. Ya, ini pun juga pakai kalkulator ya. Ya, oke, tapi lebih gampang kalau angkanya bunder-bunder. 3 kali 5.000, 15.000, 100.000 kuadrat. Nah, karena 100.000 nolnya bunder-bunder semua, kita kuadratin ya gampang gitu ya. Ya, itu sama dengan 10 pangkat 10. Eh, aku nggak usah ngajarin lagi loh ya, ini rumus persamaan matematik loh ya. Ya, oke. Dibagi dengan 4 kali 0,12 per 360. Jadi yang dikurung dihitung duluan. 0,12 per 360 hasilnya berapa? Kalikan 4. Ketemu 0,00133 itu. Pangkat sepertiga. Ya, di pangkat sepertiga. Nah, 15.000 itu nolnya bisa kita geser lagi ke sebelah kanan karena kali kan. Karena kali maka nolnya kita geser ke kanan. Jadi 15 kali 10 pangkat 13 karena nolnya kita geser ke kanan tadi. Jadi menambah nilai pangkat. Bagi 0,00133. Pangkat sepertiga. Nah, kemudian ini yang dikurang dihitung duluan. 15 kali 10 pangkat 13 dibagi 0,00133 itu kalau hitungan saya ini. Ya panjang kayaknya ya ini, nggak usah disebut. Ya panjang. Tetapi ini belum dipangkat sepertiga, makanya ini kemudian dipangkat sepertiga. Nah, inilah fungsi pangkat sepertiga. Pasti akan menyederhanakan hasil hitung, karena memang hasil hitung pangkat itu pasti tinggi. Nah, supaya hasil hitung pangkat itu jadi logis, maka kemudian ditambah lagi pakai pangkat seper. Ya, ini pangkatnya sepertiga. Maka digit yang panjang ini, 1, 2, 3, 4, 5, ya berarti berapa ini? 13 digit ya. Nah, itu kalau kita pangkat sepertiga, ya hasilnya ya kembali normal gitu ya. Ketemulah angka 483.148 ini ada pembulatan ini, ada koma-koma di belakang. Nah, jadi kita bisa menjelaskan secara logis bahwa kebutuhan setiap hari itu sebenarnya sebesar ini, Rp483.148. Nah, sebelum menghasilkan hasil akhir ini, walaupun semua itu mungkin satuannya ada yang rupiah, ya, maka itu tidak perlu diperhatikan dulu. Ya, biarin aja lah, angkanya mengarah ke berapapun, toh nanti dipangkat sepertiga sehingga nilainya menjadi logis. Oke, monggo sampai di sini. Ada yang bingung apa enggak? Nah, penjelasannya seperti ini ya, akhirnya ya. Jadi jumlah kas yang diinginkan atau jumlah kas yang optimal per hari itu sebanyak 483.148. Nah, oleh karena itulah maka supaya fluktuasinya itu tidak terlalu tinggi, maka harus ada batas atas yang ditetapkan. Ya, batas atas yang ditetapkan itu berapa? Ya, misalkan 3 kali Z. Nah, itu dari mana, Pak? Itu kebijakan. Kebijakan masing-masing perusahaan. Seperti yang tadi saya katakan, loh. Kita menghitung batas atasnya itu berdasarkan potensi dari penggunaan kas itu sendiri. Yang ngerti siapa? Ya perusahaannya. Nah, kira-kira sebanyak-banyaknya potensi kas terbesar untuk penggunaan per hari itu berapa kalinya? Nah, jadi begitu. Ternyata 3 kalinya. Ya sudah, berarti batas atasnya adalah 3 kali Z. 3 kali 483.148 ketemu 1.449 itu. Nah, batas tersebut menunjukkan maksimal kas yang optimal tersedia dalam perusahaan. Sehingga manakala jumlah kas yang ada dalam perusahaan itu mencapai 1.449 itu, maka harus kita konversi. Ya kenapa? Karena sehari butuhnya cuma 483, maka selisihnya 966 kita keluarkan dari kas. Kita konversi menjadi surat berharga seperti tadi. Nah, jadi kita pakai cadangan itu. Cadangannya tetapi cadangan dalam bentuk surat berharga. Bukan cadangan kas besi tadi ya, bukan. Tapi ini dipakai untuk cadangan kalau nanti 483 itu turun ke 0 di batas bawah. Habis. Berarti kita konversi lagi yang 966296 itu menjadi kas. Tapi konversinya ya sebatas
jumlah Z itu tadi. Karena itu tadi yang kita sisihkan adalah 2 kali Z, maka ketika kita konversi ya 1 kali Z dulu. Kita ambil dulu yang 483 148. Ya, 966 tadi diambil segitu. Oke, masih separuh. Ya, ketika separuh itu belum ada kas masuk lagi ya kita ambil lagi sampai batas atas sampai hasil konversi batas atasnya tadi 0. Nah, ketika 0 maka kita konversi lagi nanti ketika jumlah kas yang masuk mencapai 1449 lagi. Konversi lagi, turun, ambil lagi, terus begitu. Ya, sehingga yang kita laporkan dalam bentuk kas itu ya masih di kisaran 483 itu. Sedangkan lebihnya itu kita laporkan dalam bentuk surat berharga. Masih sama-sama diaktifkan lancar, tetapi status atau jenisnya sudah berbeda. Karena tadi kita melihat dalam sisi manajemen kas, maka yang harus kita optimalkan dulu adalah jumlah kasnya. Ya, walaupun dengan cara mengkonversi ke dalam instrumen yang lain. Nah, ini mekanisme yang bisa kita bahas untuk menentukan nilai kas yang optimal, untuk merencanakan jumlah kas yang optimal. Monggo, kalau ada yang ditanyakan, silakan. Langsung di unmute speakernya aja ya kalau bertanya ya. Oke, nggak ada yang nanya, semuanya off speakernya. Ya oke. Berarti apa yang sudah saya sampaikan tadi, insya Allah bisa difahami. Sehingga saya kembali lagi ketika flashback bahwa dalam metode analisis manajemen kas, itu ada 2 metode yang kita gunakan untuk menentukan nilai kas optimalnya. Yang satu adalah model persediaan atau model Baumol, yang kedua adalah model Mailer-Or. Masing-masing punya fungsinya sendiri-sendiri. Kalau kita pakai model persediaan itu asumsinya pada posisi nilai kas yang kita gunakan adalah konstan. Ya, sedangkan kita pakai Mailer-Or manakala nilai kas itu terjadi fluktuasi. Ya, fluktuasi perolehan dari nilai kas. Nah, oleh karena itu masing-masing kita harus ngerti cara untuk analisisnya dengan rumus tadi ya. Termasuk pengembangan ke kondisi yang lain seperti tadi di Baumol kita bisa mengembangkan terkait dengan berapa jumlah kas yang paling optimal, berapa rata-rata kas optimal, berapa banyak perputaran kasnya, berapa hari kebutuhan dalam setiap kali kita mengisi arus kas. Nah, itu nanti mohon dipelajari ya, difahami. Insya Allah di soal sudah dijelaskan contohnya, tinggal ngikutin aja polanya. Demikian juga di mailer ya. Di mailer and or karena kita menghitung harian, maka segala sesuatu kebutuhan kas ya kita asumsikan dalam 1 hari. Ya. Terus manakala nanti dalam 1 hari itu sudah melebihi jumlah yang optimal, maka kita menentukan batas atas. Tidak harus 3 kali, tidak harus ya. Itu hanya contoh aja. Ya, jadi tergantung dari potensi kebutuhan kas per harinya. Kalau kebutuhan kas per hari itu paling banyak, ya cuma 2 kali dari estimasi Mailer and or-nya, ya sudah berarti batas atasnya cuma 2 kali Z. Ya. Atau mungkin bisa 10 kali ya. Ya sudah batas atasnya 10 kali Z. Jadi itu tidak ada ketentuan baku untuk menentukan berapa kali Z itu tadi ya. Tergantung dari kondisi. Tapi karena di sini hanya untuk latihan maka itu ditentukan. Nah, sehingga nanti selisih dari nilai kas optimalnya itu harus dikonversi menjadi surat berharga. Apakah boleh Pak dikonversi menjadi bentuk lain? Pada prinsipnya boleh, tapi syaratnya hasil konversi itu nanti harus cepat untuk dikonversi lagi menjadi kas. Itu syaratnya. Pak, saya mau konversi menjadi emas, Pak. Ya monggo, nggak masalah. Tetapi emas itu harus dengan mudah kembali dikonversi menjadi uang.
Oh iya Pak, lebih mudah ke emas Pak, karena emas itu tidak banyak biaya transaksi. Sedangkan misalkan kalau kita konversi surat berharga itu biaya transaksinya itu tinggi. Ya sudah mau nggak apa-apa, boleh gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu customize, silahkan ditentukan sendiri. Yang penting mudah dan ada alasan yang lebih murah. Nah seperti tadi. Kalau konversinya menjadi kendaraan Pak, ya terlalu jauh gitu ya. Nah, itu terlalu besar gitu ya. Tidak mencukupi lah, karena kita bicara kas. Kas tentunya kan tidak terlalu banyak. Ya. Yang paling logis ya mungkin ke emas, apalagi kira-kira ya selain surat berharga yang paling mudah untuk mengkonversi uang. Itu pikirin kalian sendiri aja kalau kalian itu punya uang lebih ya, supaya itu tidak diakui sebagai kas ya atau diakui sebagai simpanan uang di bank, maka kita konversi menjadi apa uang itu. Nah, coba pikirin. Tetapi dengan syarat harus dengan cepat dan murah kita kembalikan lagi menjadi uang. Ya. Piutang Pak, ya monggo silakan dititip orang misalnya, boleh aja, ya boleh aja, silakan itu bebas. Oke, mungkin begitu yang bisa kita bahas malam ini. Kalau tidak ada yang ditanyakan, ya, kita cukupkan sampai di sini dulu untuk pembahasan kita. Insya Allah kita ketemu kembali minggu depan. Ya. Ya mohon maaf tadi saya molor sampai jam 7 karena masih ada tamu ya. Tapi kalau nanti tidak ada sesuatu dan lain hal ya, kita tetap lakukan setelah maghrib ya. Tapi maghribnya sekarang itu molor ya. Maghribnya udah jam 6 lebih. Ya oke deh. Nanti ada aja. Tergantung kesepakatan aja. Oke, mungkin begitu yang bisa kita bahas malam hari ini. Semoga bermanfaat. Nah, kita cukupkan sampai di sini dulu pembahasan kita. Kalau ada pertanyaan nggak apa-apa, nanti ditanyakan aja di grup ya. Usahakan kalau bertanya terkait materi grup supaya nanti kalau saya menjawab itu yang lain bisa memahami juga, bisa membaca juga. Tapi kalau pertanyaan masalah pribadi ya monggo silakan dijabri aja. Oke, jangan lupa absen. Insya Allah kita sudah buka absennya sampai dengan jam 21. Sebelum tutup, monggo silakan melakukan absensi. Oke, begitu kita cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan.